Pak Gem tahu nggak di tanggal 7 Januari kemarin, rumah-rumah di Los Angeles dilahap oleh api semuanya. Iya. Aku pengen bahas soal kematian ini. Di awal tahun soal kematian, tapi aku mau membahas terkait dengan menurut Pak Gem, ini hukuman Tuhan kah? Ataukah memang ini cuman murni ya fenomena alam? Nah, tapi kalau kita lihat contoh Alkitab, memang ada peristiwa-peristiwa, misalnya Sodom dan Gomora kan? Ya. Itu kan memang Tuhan yang menjatuhkan api dari langit. Jelas. Karena apa? Nah, dari apa yang saya pelajari, karena dalam pandangan Tuhan ya, kejahatan di sana itu udah maksimal. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Pak Gem, Mantap. 2025. Akhirnya kita masuk 2025. Walaupun sudah lewat 2 minggu. Ya, betul. Ini Ya, udah sekitar 2 mingguan lah. Nanti ini tayang pun udah mau 3 minggu nih kayaknya kita di 2025. Sempat drop Pak Gem kita nih di Desember kemarin. Awal-awal Januari sempat ya liburannya di rumah kan. Iya. Itol. Apa tuh? Bukan bayar itol itu bukan, tapi istirahat total. Istirahat total. Yang lain liburan ke luar negeri, ke luar kota, Pak Gemnya di kasur. Iya, kita tidur lah. Ya, Terlalu forsir Desember kali. mungkin kurang tidur juga, kurang tidur ya. Ya itu lumrah lah ya. Ada kalanya kita ngedrop. Yang penting waktu kita ngedrop itu ya kita tetap bersyukur, tetap bersukacita itu aja. Karena itu bukan hal yang aneh. Karena bukan cuma kita yang ngalamin seperti itu. Ya. Di dunia manapun ada aja orang kok yang ngedrop kok, kalau kecapean yang ngedrop. Salah satu nggak enak itu kalau sakit tuh adalah kita makan pun terganggu, jadi nggak enak. Susah makan. Iya kan, apalagi B2 itu kan enak banget kan. Tapi kalau sakit itu pun nggak ketelan. Nah itu pengalaman kemarin. B2 pun nggak ketelan. B2 pun nggak ketelan, tapi ya semua akhirnya udah pulih. Udah Udah bisa. segar kembali. Udah Jadi aktivitas. itu hal biasa lah. Puji Tuhan. Hampir 2 minggu. 2 mingguan ya? Dari tanggal berapa? Dari tanggal 1 tuh udah ada, Wah. udah panas di situ sebenarnya. Tanggal 1. Mulailah istirahat total, itu dari tanggal 2-nya itu. Nah itu terus, lalu tanggal 11 baru makannya udah lahap. Cuman batuk berat. Sama. Lahapnya kental gitu. Gak nyaman banget. Nah Kayaknya- batuk kencang gitu, hantam ke pinggang. Ya kan, saraf kejepitnya kena jadinya. Jalan pun jadi bengkok lagi. Tapi ya puji Tuhan akhirnya udah jauh lebih enak lah. Jaga kesehatan ya. Nah, penting sekali jaga kesehatan itu. 85 Sesibuk-sibuk pelayanan, nggak ada alasan tidak menjaga kesehatan. Secapek-capeknya kita kerja, sesibuk-sibuknya seberat apapun pekerjaan atau apapun aktivitas, nggak ada alasan untuk tidak menjaga kesehatan kan harusnya kan. Iya. Nah, ya jadi pintar-pintar lah. Betul. Pintar-pintar. Apalagi Pak Gem ini kan berdoanya 85 tahun ke atas. Oh iya, itu permohonan kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan 85 tahun, sehat tapi Kita doakan Bapak Gembala Iya, kita amin. ini, Igrianas Iya. dan semua orang percaya di seluruh dunia. Tapi kalaupun nggak nyampe ya nggak apa-apa juga. Nggak masalah ya. Ya karena kan Tuhan udah siapkan rumah sama kita. Amin. Yang di bumi ini kan nggak permanen. Iya dong. Rumah kita yang permanen kan di sana. Dan di sana kita jumpa Tuhan selamanya. Kan ini pengharapan kita. Kalau kita nggak punya pengharapan sampai ke sana, apa enaknya, apa hebatnya hidup ini? Sekalipun cantik, ganteng, kaya, semualah. Apa? Sia-sia semuanya. Mantap! Ngomongin rumah. Pak Gem tahu nggak di tanggal 7 Januari kemarin, rumah-rumah di Los Angeles dilahap oleh api semuanya. Iya. Nih. Mantap ini, Bro Liandri langsung. Ini kebakaran tanggal 7 Januari kemarin. 7 Pak Gem. Januari mulainya ya? Ini rumah yang, bahkan ada yang rumah yang harga triliunan, habis semuanya. 100 juta US kali ya? 100 juta US. Dan rumah-rumah artis di sini. Iya. Kalau Habis. 100 juta US itu dirupiahkan 1,6 triliun kalau nggak salah. Kalau hitungan 16.000 aja. Harga rumah ya kan. Bayangin tuh. Habis rata. Korban jiwa ada ya? Korban jiwa 20-an lah, 24 atau 20 berapa? 20-an kalau nggak salah, Bro. Ya, kita sih turut simpati juga, turut perhatian juga lah ya. Gila, ini apinya benar-benar Sangat mengerikan memang. dilahap semuanya. Ini sih
awal tahun 2025 menggemparkan seluruh dunia nih. Bahkan selain ini, di hari dimana kita syuting hari ini, Pak Gem, semalamnya itu Glodok kebakaran. Glodok Plaza Pak Gem juga tahu kan? kebakaran. Iya. Glodok Plaza. Kemarin semalam jam 11. Jadi ya belum tahu apakah ada korban atau enggak. Yang pasti ini orang-orang yang tinggal di Jakarta Barat, di daerah Glodok, safety. Ini kebakaran. Ya semoga cepat selesai lah. Ya kita. Ya, karena kan ada masyarakat sekitar, pastikan mereka jadi menderita juga ya, menderita juga karena ini. Semoga cepat tertanganin semua. Api udah padam kan? Sudah padam. Yang Los Angeles sudah padam belum sih apinya? Harusnya sih udah ya. Ini kan tadi nggak cek juga sih. Coba nanti cek, bro. Iya. Nanti coba cek. Cuman poinku terkait dengan kebakaran ini kan, ya sebetulnya kebakaran itu suatu hal yang lumrah lah ya. Semua orang, bahkan di negara-negara yang lain juga ada juga yang ngalamin kebakaran gitu bagaimana. Karena cuaca panas banget kan. Cuaca panas. Terus ada angin laut atau angin mana itu kecepatannya itu sekitar 130 km per jam. Oh iya. Ada yang simpang siur juga musim panas. Oh iya, musim panas kan. Ada yang bilang musim dingin. Iya, pas kebakaran itu pas musim dingin. Katanya begitu. Tapi sebelumnya itu memang sungguh panas. Jadi kecepatan angin yang tinggi mungkin menimbulkan gesekan ya. Nggak ngerti deh. Iya. Iya, ya faktanya ya ini. Ada yang menarik. Yang menariknya kan sebelumnya ada acara Golden Globe tuh. Nah, Golden Globe itu adalah pemilihan suara. Itu suka viral di aku juga sosmed lah. Aku juga nonton tuh. Orang bilang ini hukuman Tuhan gara-gara godless. Mereka mock God. Ya kan? Iya, mereka bilang katanya nggak ada yang milih Tuhan sebagai pencipta universe ini. Iya. Ternyata yang milih artis banyak. Ternyata milih Tuhan nggak ada. Terus itu disangkut pautin lah bahwa inilah akibat daripada menghina Tuhan, inilah hukuman Tuhan. Tapi ada juga di sisi lain yang bilang, ya ini nggak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Memang ini murni kecelakaan atau ini murni memang kebakaran human error pada dasar, atau memang ini alam aja yang. Nah, kita dari sisi tentu kita harus hadir dong Pak Gem untuk memberikan pandangan dari sisi Injil seperti apa. Kemudian ada korban, maksudnya ada yang mati gitu loh. Korban jiwa lah istilahnya. Nah, sebelum aku nanti ke soal kematian lah. Aku pengen bahas soal kematian ini. Di awal tahun soal kematian, tapi aku mau membahas terkait dengan menurut Pak Gem. Ini hukuman Tuhan kah? Ataukah memang ini cuman murni ya fenomena alam? Atau ini human error? Iya. Supaya kita punya pandangan konstruksi Injil lah. Iya. Yang pertama, kebakaran seperti ini terjadi itu bisa saja semua. Bisa saja terjadi, ya kan? Karena begini, dunia ini kan sudah jatuh dalam dosa. Ya. Dihuni oleh manusia-manusia yang selfish, individualistis, egois, sama semua itu. Cuman sengaja aja aku pakai is semua. Jadi orang lebih mementingkan dirinya sendiri, memikirkan keuntungannya sendiri, lebih memikirkan keselamatannya sendiri. Sehingga kadang-kadang pun kan eksplorasi atau alam pun dieksploitasi dan lain sebagainya. Sehingga makanya coba kita nonton film kadang-kadang ya. Itu kan mereka coba buat kayak Aquaman. Kalau menurut aku tuh film Aquaman itu satu pelajaran di mana laut marah gitu loh. Laut marah sama manusia-manusia yang nggak menjaga laut. Ada lagi tuh soal hutan lah. Jadi difilmkan sebagai suara sebenarnya. Kalau pakai bahasa kita dalam tanda kutip suara kenabian tuh, dari dunia perfilman sebenarnya. Jadi mereka marah kan karena laut nggak dirusak dan lain sebagainya. Jadi inilah kecepatan angin yang 130 km per jam tadi, lalu cuaca panas. Ya kemungkinan itu pernah ada saya dengar juga di YouTube itu bisa menimbulkan gesekan-gesekan, akhirnya bisa membuat sebuah percikan api gitu. Membuat percikan api. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua,
dunia yang sudah jatuh ini dihuni oleh manusia-manusia tadi sehingga bisa menimbulkan bencana alam apa saja gitu. Salah satunya kebakaran ini. Yang kedua, dunia ini kan ciptaan Tuhan. Nah, dunia ini ciptakan Tuhan. Nah, Tuhan selalu terlibat di situ kan. Tuhan kita yang diajarkan Alkitab bukanlah satu sosok Tuhan yang menciptakan dunia lalu dia tinggalkan. Deisme tuh. Iya kan. Lalu nanti kalau ada masalah apa-apa, dibiarkannya mereka berteriak-teriak, menyiksa diri lah supaya Tuhannya kasihan. Lalu kamu butuh pertolonganku kan? Nah, oke, aku datang untuk tolong. Kan bukan begitu yang diajarkan Alkitab. Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, tapi dia tetap ada di situ. Dia tetap berdaulat kan, dia tetap. Jadi dalam kaitannya ini Tuhan tidak terlepas. Nah, apakah ini Tuhan sedang menghukum dalam keterlibatan Tuhan? Ya. Atau apa ini sebenarnya? Nah, lalu yang ketiga untuk menanggapi ini adalah saya nggak berani memastikan ya. Ini hukuman Tuhan atau apa gitu. Sebab dari mana kita bisa memastikan itu? Kita mesti sadar juga lah Allah itu kan Allah Maha ya. Sejauh langit dari bumi. Kan seperti itu katanya jarak rancangan kita rancangan Tuhan kan. Nggak terselidiki. Jadi kita nggak bisa memastikan lah. Nggak bisa memastikan. Tetapi kita bisa memberikan pandangan. Ya. Harus ada juga pandangan kita. Betul. Ya kan? Kalau ditanya saya apa hukuman Tuhan, ya mana berani saya mengatakan itu. Kok dari mana saya tahu? Nah, tapi kalau kita lihat contoh Alkitab, memang ada peristiwa-peristiwa, misalnya Sodom dan Gomora kan? Ya. Itu kan memang Tuhan yang menjatuhkan api dari langit. Jelas. Karena apa? Nah, dari apa yang saya pelajari, karena dalam pandangan Tuhan ya, kejahatan di sana itu udah maksimal. Aku nggak punya bahasa lain ya. Maksimal lah. Setuju. Maksimal. Jadi Tuhan memang itu diksi Alkitab kok. Membinasakannya. Karena sudah sampai ke telinga Tuhan kan. Di Kejadian 11 pertama kan. Mengacaukan mereka kan, Menara Babel itu kan. Jadi karena mereka di situ mereka dengan power of unity mau bangun sebuah kota. Nggak salah dong bangun sebuah kota. Ya kan? Lalu mau bangun sebuah menara, nggak salah dong. Yang salah itu yang ketiga, mau cari nama. Karena mereka mau menjadi juru selamat bagi diri sendiri. Ternyata dengan kota, dengan menara yang tinggi sampai ke langit itu, ternyata tujuannya untuk mencari nama, mereka mau menjadi juru selamat bagi diri mereka sendiri. Nggak ada yang terhilang di antara kita bisa kontrol lah hidup kita. Nah, padahal kan yang menciptakan kita kan Tuhan, dialah harusnya sang juru selamat, dialah harusnya yang mengontrol kita. Nah, jadi ada beberapa peristiwa dalam Alkitab bahwa itu memang Tuhan sendiri yang menurunkan api. Kalau kita pakai kata ya Tuhan memang menghukum, kita setuju kan? Itu fakta lah. Fakta dalam Alkitab ada. Ya. Tapi di satu sisi ada juga Alkitab berkata begini. Misalnya satu kali Tuhan Yesus mau ke arah Yerusalem. Lalu mereka kan lewat Samaria. Lalu Tuhan Yesus kasih utusan ke Samaria karena mereka mau lewat. Ya, itu motong jalan biar cepat lah ya kan, biar nggak terlalu termutar. Tapi orang Samaria menolak putusan Yesus itu. Karena mereka tahu Yesus mau ke Yerusalem. Ditolak. Ketika murid-muridnya, Yakobus dan Yohanes tahu itu di dalam Lukas, ya Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 54 itu ya, Lukas pasal 9. Bro, Lukas 9:54. Nah, ini dia. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Jadi bagi murid Yesus ini udah keterlaluan di Samaria. Kau nggak tahu siapa yang mau lewat ini? Kami cuma numpang lewat kok. Ya, benar juga. Bukan mengambil keuntungan dari kalian. Jahat sekali. Emosi dia. Emosi ngomong, Tuhan, apa tadi katanya? Apakah engkau mau? Apakah kami suruh api dari langit menghanguskan, membinasakan mereka? Ini Yohanes dan Yakobus nih memerintahkan api, maksudnya apa? Mau berdoa sama Bapa di sorga untuk menurunkan api. Minta apakah kau mau? Nah, kalau mau nih, gue turunin nih. Kayaknya ngelewatin Tuhan Yesus dia. Apakah kau mau supaya kami menyuruh? Bayangin itu. Nah, tentu ini peristiwa ini memang ada bisa juga ada latar belakang PL-nya ada. Satu kali raja sebentar ya. Boleh, saya takut salah. Boleh, Pak. Untuk raja apa itu? Nanti salah pula raja. Makin Ahazia. Jadi Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Itu dua raja-raja pasal 1 itu ayat 1 sampai ke bawah.
Lalu Tuhan ngomong sama Elia, kau temui utusan raja itu. Karena si raja ini sakit, dia jatuh ya. Lalu dia minta anak buahnya untuk meminta pertolongan kepada Baalzebub, Allah di Ekron, supaya dia sembuh dari sakit itu. Nah, lalu Tuhan bicara sama Elia, katanya kan, ayatnya yang ke berapa tuh? 3 ya. Elia orang Tisbe, temuilah utusan raja Samaria itu. Bilang sama mereka, apa nggak ada Allah di Israel? Kau sampai minta pertolongan dari Allah di Ekron tadi, Baalzebub itu, gitu. Ya udah. Nah, singkat cerita, lalu mereka pulang ketika udah ketemu sama Elia, mereka pulang. Loh, raja kok cepat banget? Mungkin gitu kali ya, nggak ada cepat banget di situ ya. Kenapa kalian pulang? Iya, kami udah ketemu tadi. Ada seseorang yang cirinya seperti ini gitu. Oh, itu Elia orang Tisbe itu katanya. Nah, memang dia bilang apa? Emang nggak ada Allah di ini. Ya udah, coba kalian pergi. Disuruhlah salah seorang perwira dengan 50 anak buahnya untuk mendatangi Elia. Elia, abdi Allah, gitu kan? Turunlah. Raja menyuruh kami, bla 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 begitu. Lalu apa kata Elia? Kalau memang aku benar-benar abdi Allah, maka turunlah api dari langit. Turun, dibakar semua, mati itu. Yang 50 sama perwiranya 1. Dan ini memang cerita real di Israel gitu. Iya. Lalu raja nggak putus asa, dikirim lagi satu perwira dengan 50 pasukan, 50 orang pasukannya. Menyapa lagi ya sama Elia, kami utusan raja, turunlah. Maksudnya si pergi datang untuk sembuhin gitu. Ya kalau menurutmu aku abdi Allah seperti kau bilang itu, ya turunlah, kiranya api dari langit turun, mati lagi tuh. 50 sama ini. Tapi si raja itu nggak putus asa kayaknya. Dikirim lagi. Satu perwira lagi dengan 50 pasukannya. Ini beda, belajar dari pengalaman. Iya. Jangan sampai ketiga kali nih. Jadi dia turun, langsung sujud. Sujud dia, bahasa dia apa ya? Bentar. Wah, ini menarik nih Bapak Ibu Saudara, ini jadi survei PL ini. Iya, jadi di ayatnya 2 Raja-Raja 1 ayat 13 itu. 2 Raja-Raja 1 ayat 13. Ini perwira yang ketiga ya. Jadi jemaat bisa baca juga di rumah nih cerita ini Pak Gem. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia. Ya, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Jadi kemungkinan ini kali latar belakang Yakobus dan Yohanes tadi. Karena mereka pasti baca kan, kita ya, nabi, dia tahu. Jadi dia mau menyamakan. Jadi selevel sama Elia. Abdi Allah ya kan. Iya, selevelnya dia. Jadi apakah engkau mau ya kan, guru, apa engkau mau supaya kamu menyuruh api turun dari langit? Dia ingat gitu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan marah. Di dalam Lukas pasal 9 itu Tuhan marah. Coba Lukas pasal 9 tadi ya. Sambil Pak Gem cari, ini bisa bayangin kalau kita hamba-hamba Tuhan ya. Kayak begini arogannya. Kamu nggak tahu kalau aku hamba Tuhan. Kukirim api dari surga. Kau tahu nggak? Gue 5 jam berdua 1 hari. Betapa kudusnya aku ini. Kuanguskan bisnismu ya kan. Aduh. Nah, coba di Lukas berapa tadi Pak? 9. Lukas 9. Ayat 54 dan 55 lah ya. Nah, ini Tuhan Yesus marah ya. Sampai 56. Respon Tuhan Yesus. Nah, tapi kita baca dulu yang tadi lagi ulang. Udah. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? 55. Nah, ini respon Tuhan Yesus. Apa? Akan tetapi yaitu Yesus berpaling dan menegur mereka. Setelah itu, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Artinya ya muterlah, nggak jauh. Tuhan ngajarin sama kita. Ya udah, nggak dikasih jalan pintas, nggak apa-apa. Muter emang kenapa? Jadi kita jangan merasa kita punya privilege khusus karena kita hamba Tuhan lah, maunya jalan pintas lah. Betul. Ya kan? Kadang-kadang kita suka jalan pintas kan? Betul, setuju. Aku nih hamba Tuhan, mesti cepat nyampe, mau mendoakan dia gitu kan.
Iya, benar juga. Mungkin itu ya. Juga, tapi diskusi kita melebar nggak nih? Nggak apa-apa. Namanya juga podcast Pak Gem, namanya gitu juga ya? ngobrol lah. Iya. Nah, jadi apa poin-poin Pak Gem? Nah, di mana nih posisi kita? Yang pertama tadi kalau kita baca Sodom Gomora, itu memang jelas Tuhan hukum ya. Memang ada hukuman. Dan kan memang api turun dari langit Tuhan. Fakta dalam Alkitab memang Tuhan menghukum orang-orang yang bersalah lah. Iya, memang ada fakta itu. Tapi di sini Tuhan nggak hukum kan? Yang dimarahi muridnya. Ya. Minta api gitu. Ini murid, yang sana nabi kan gitu kan? Rasul. Ini nabi, ini rasul. Kalau kita korelasikan dengan Los Angeles, apakah ini hukuman Tuhan? Itu masih ada satu lagi ayatnya. Ada. Oke. Jadi kita mesti lengkap semua, jangan berat sebelah. Setuju. Ya, jangan berat sebelah. Tapi memastikan yang mana kita nggak tahu. Tapi ini ada data-data Alkitab. Tuhan hukum. Di sini yang tadi Tuhan nggak hukum, malah dimarahin. Tuhan nggak membinasakan orang Samaria yang menghalangi jalan mereka itu. Kamu nggak tahu siapa aku. Ya. Nggak begitu, toh? Betul. Nah, lalu Paulus juga ngomong dalam Galatia pasalnya yang ke berapa itu? 6. Oh ya, jangan sesat. 6, iya, itu. Allah tidak ingin dipermainkan ya. Ayatnya 7, Galatia 6 ayat 7. Itu loh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Nah, ini juga jangan kita kaitkan sama uang ya, tabur tuai di sini enggak loh. Jangan lari ke situ. Saudara tabur uang itu menuai uang, jangan gitulah juga. Nah, kenapa? Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal, kan gitu. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ayat yang ke-9. Jadi poinnya di sini, nggak bisa kita pungkiri juga bahwa dia juga nggak mau dipermainkan. Setuju. Bahkan di Nahum juga kan dibilang bahwa Allah itu murka juga. Iya betul. Dia kasih tapi dia juga bisa murka loh. Bahkan dikatakan dia pendendam. Nah, kan gitu di dalam Nahum pasal 1 itu. Dia Allah yang pendendam juga dikatakan di situ. Jadi artinya kita jangan pastikan lah, oh ini hukuman, oh ini bukan hukuman. Aduh, dari mana kita tahu? Tapi kita lihat data-data Alkitab. Memang pernah Tuhan menghukum, yes. Ya. Tapi pernah juga Tuhan tidak menghukum. Lalu dia kasih kalimat, ini kan keras ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan diri dipermainkan. Nah, kita bisa mengatakan di mana ini nanti? Apakah nanti kok nyemplung ke neraka? Bisa, itu pasti kalau itu. Hukuman itu pasti. Ya. Untuk masuk neraka itu pasti. Karena itu jelas. Orang yang tidak takut Tuhan itu, orang yang jahat itu pasti. Ya. Jelas itu ayatnya, Roma pasal 1 jelas. Mengatakan bahwa itu mereka akan menuai itu nantinya, pasti. Nah, tapi sewaktu di bumi, mungkinkah Allah memberikan hukumannya juga? Ya mungkin aja kan. Karena datanya Alkitab ada. Setuju, betul. Tapi Los Angeles apakah hukuman? Saya nggak berani berkomentar itu hukuman, kita nggak tahu. Oke, karena Pak Gem nggak berani ngasih hukuman, kita nggak tahu. Itu sedikit lagi boleh. Saya takut kehilangan. Kehilangan ya. Apa tadi yang mau muncul di kepala saya nih? Sorry. Nah, jadi apa namanya? Seperti itu. Karena di sana pasti ada dong yang memang orang yang mengejek Tuhan, yang menganggap Tuhan, melecehkan Tuhan. Tapi kan ada juga pasti orang yang anak Tuhan juga pasti ada juga yang percaya Tuhan gitu loh. Nah, jadi kalau kita bilang hukuman nanti karena kejahatan, loh ada yang korban loh anak Tuhan juga. Jadi Tuhan menghukum juga anak Tuhan itu. Nah, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita mau coba elaborasi, ya bagi orang percaya yang ada di sana terbakar rumahnya, asetnya juga terbakar, ya dia harus melihat ini sebagai ujian. Ya dong, dia bukan mau nggak mau harus lihat ini sebagai ujian, bukan cobaan. Ya walaupun ini istilah, bisa bermain istilah lah, tapi kalau cobaan itu biasanya tujuannya adalah untuk mau menghancurkan. Peirasmos. Mau menghancurkan kan. Tapi kalau ujian nggak untuk menaikkan kelas kan. Itu sih aku pahami soal ujian sama pencobaan itu. Kalau pencobaan itu kan, tapi pencobaan pun bagi kita anak Tuhan bisa kita lihat jadi ujian. Ya. Jadi sebenarnya tinggal cara pandang aja. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan Mike tadi, ini hukuman atau enggak, saya sebagai seorang hamba Tuhan nggak berani untuk memastikan mana gitu. Hanya menyampaikan data dalam Alkitab, ya semuanya bisa saja kita nggak tahu. Karena Tuhan bilang, jangan kau permainkan aku. Karena jangan-jangan apakah dalam pandangan Tuhan sudah klimaks, nggak ada yang tahu juga. Iya, betul. Kan banyak orang tuh membuang Tuhan. Bisa saja itu sudah klimaks, memang Los Angeles ini udah harus kita hukum ya kan. Bisa saja. Ya, kita nggak tahu kan. Ya, jadi yang paling bagus kita lihat ini salah satunya apa coba? Ini peringatan.
Nah, ini poinku tadi aku mau tanya ini. Ini peringatan. Apa pandangan kita yang paling objektif itu dalam kacamata Injil ini sebagai apa? Peringatan. Ini menurut saya kita lebih bagus melihat ini sebuah peringatan. Peringatan apa? Satu, bahwa kita tuh sangat rentan sekali. Sehebat apapun kita, bayanginlah. Nggak enak ya, kita bukan meremehkan, bingung juga ya. Sebesar negara Amerika, teknologi kok bisa lama banget mati ini, bingung juga ya. Tapi itu memenuhi peringatan, pelajaran sama kita bahwa alamannya nggak bisa kita lawan loh. Apalagi Tuhan. Jadi jangan main-main. Make sense. Alamannya nggak bisa kita lawan. Apalagi Tuhan, sang pencipta alam itu. Itu sangat lama. Berapa banyak itu korban, kita nggak ngerti kan. Jadi biar kita melihat ini sebuah peringatan, ya inilah hidup dalam dunia ya. Bencana bisa saja terjadi. Secara umum, secara pribadi. Hal-hal sulit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang merugikan, itu bisa saja terjadi selama kita di bumi ini. Ya, mungkin kita nggak bikin salah apa-apa, mungkin kita belajar takut akan Tuhan, tapi bukan berarti kita bisa lepas dari hal-hal seperti yang menyakitkan seperti ini gitu. Nah, jadi kalau ketika melihat ini, memang inilah dunia ya. Memang bumi ini, bisa kita pelajari lagi, memang dunia ini bukan tempat kita yang permanen. Ternyata harta milik yang triliunan pun bisa lenyap seketika. Jadi ini peringatan dan pelajaran, kita ambil lebih bagus seperti itu menurut saya. Kerugian 4.000 triliun. Nah itu. Selain daripada kerugian material, kan ada korban tuh. Jadi kita sepakat bahwa ini peringatan ya. Iya, kita peringatan dan pelajaran gitu ya. Peringatan dan pelajaran ya. Bagi kita. Menurut saya itu lebih tepat ya.